Bab 727. Ditusuk dengan belati berdarah dan ditekan ke leher Yu Tianle. Pada saat ini, wajah Yu Tianle tampak terciprat cat putih, dan kuasnya sepucat kertas. Dia panik. Sepupu, jangan bunuh aku. Yu Tianle bahkan tidak memikirkan Yu Siwen. Setelah ditundukkan oleh 4 pengawal, dia tiba-tiba bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kendalikan dalam satu gerakan. Anda Tianle memiliki perasaan bermimpi. Dia tercengang. Anda Siwen ditundukkan sekarang. Apakah ini berpura-pura? Memang berpura-pura bahwa Yu Siwen selamat dari tumpukan orang mati. Kehidupan dan kematian semacam ini telah lama diabaikan. Mentalitas seperti inilah yang bisa membuatnya merasa lebih sesuka hati. 4 pengawal terkejut. Menguasai. Tianle. Jiwa ayah Yu Tianle ketakutan. Pria dari rumah atas kuda akan datang, Yu Tianle dapat mengambil posisi kepala rumah, dan statusnya di Youjia bahkan lebih tinggi, tetapi Yu Siwen merebut Yu Tianle dengan cara ini. Bukankah suksesi menunggu pertemuan menjadi kacau? Anda Batian juga terbunuh dengan sia-sia. Kamu Siwen, lepaskan anakku. Ayah Anda Tianle berteriak dengan penuh semangat. Lepaskan tuan muda, lebih cepat. 4 pengawal memelototi ancaman itu. Sepupu, aku salah, jangan bunuh aku salah. Yu Tianle hendak buang air kecil. Dia merasakan dinginnya Yu Siwen. Saya pikir Yu Siwen akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Anda Siwen acuh tak acuh. Dia telah menusuk tubuhnya dan banyak darah mengalir. Belatinya mengenai leher Yu Tianle. Itu menyakitkan dan membuat Yu Tianle gemetar. Sepupu, pemiliknya, saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Biarkan kamu melakukannya, aku tidak melakukannya. Yu Tianle memohon, dia takut kematian telah meninggalkannya tanpa martabat. Keempat pengawal itu tidak berani mendekat. Dominasi Yu Siwen terlalu besar, dan mereka telah membuat mereka sadar. Baru saja mereka bertarung dengan orang yang tidak bernyawa. Keempat pengawal itu sangat khawatir. Biarkan anakku, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Ayah Yu Tianle menggigil dan berteriak. Aku ingin kamu mengubur kakekku. Anda Siwen berkata dengan dingin. Yu Tianle hampir pingsan, tidak, sepupu. Apakah pemilik rumah yang bisa Anda lakukan? Lengan Yu Siwen bergerak, belati bergerak, dan mulut tajam menusuk leher Yu Tianle. Kulitnya tertusuk, Yu Tianle takut. Ayahnya tercengang. 4 pengawal ketakutan. Tapi kali ini, tiba-tiba, sebuah peluru menembus langit. Seperti meteor. Saya tidak tahu dari mana saya menembak. Ledakan. Peluru tanpa henti menembus tubuh Yu Siwen. Yu Siwen menundukkan kepalanya dan melihat darah keluar dari tubuhnya. Tuan, apakah Anda benar-benar pergi? Betty membujuk. Perintah Karen Lee adalah untuk tidak membiarkan Richard pergi ke rumah. Terlalu berbahaya untuk pergi seperti ini. Tapi Richard merasa bingung dan merasa bahwa Yu Siwen pasti akan mengalami kecelakaan. Perasaan ini sangat kuat. Richard tidak bisa duduk diam. Anda Siwen adalah temannya. Bisakah Richard melihat temannya mengalami kecelakaan? Sister Lee, Anda telah menyiapkan pesawat untuk saya, kata Richard. Betty menggertakkan giginya, tapi... Saudari Lee. Betty menghela nafas dan pergi untuk bersiap. Di tempat Anda bepergian, Richard mengunjungi terakhir kali. Selama Anda terjun langsung sejauh mungkin, Anda tidak akan ditemukan. Pastikan Yu Siwen baik-baik saja, Richard akan kembali sendiri. Mawar hitam mengikuti Richard. Jangan ikuti aku, itu berbahaya. Kata Richard Si. Apakah kamu pikir aku ingin mengikutimu? Mawar hitam kesal. Terima kasih, Richard terdiam selama 3 detik. Apakah kamu perlu berterima kasih? Suara Black Rose tidak begitu dingin. Dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa Richard tidak tahan. Sesaat sebelum dia berkedip, Richard berlari keluar. Pada saat ini, Logan dan Gracia semua berada di kamar Karen Lee. Richard melihat Betty keluar, jadi dia menghentikannya. Segera, Betty berlari kembali. Richard, Black Rose naik ke pesawat, dan Betty juga harus naik. Richard menggelengkan kepalanya, Saudari Lee, jangan lanjutkan. Pesawat itu pergi. Richard tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Anda harus tahu situasi Yu Siwen saat ini. Betty menghela nafas dan berlari kembali ke kamar. Karen Lee, Logan, dan Gracia tercengang. Karen Lee bertanya, Betty, kamu, saya Tuan Lee, Betty tidak bisa mengatakannya. Dia benar-benar tidak bisa menolak permintaan Richard. Karen Lee menarik napas dalam-dalam dan berkata, Cere sudah keluar. Gracia dan Logan kewalahan. Sibuk kehabisan, di mana sosok Richard di luar. Maaf, Tuan muda dia, Betty menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Tidak perlu minta maaf, karakter Cher memang seperti ini. Bahkan jika saya melihatnya, dia akan menemukan jalan keluar. Karen Lee menggelengkan kepalanya, dan dia merasa tidak berdaya. Kemudian sekarang, Betty menjadi semakin bingung, merasa bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini. Dia memiliki gambar kematian Richard di kepalanya. Dia berkeringat dingin. Pergi siapkan pesawat. Karen Lee mengemasi barang-barang. Iya, Betty kehabisan kesibukan. Ah, anakmu benar-benar akan membuatku kacau. Karen Lee menghela nafas, dan keluar dengan ekspresi serius. Seharusnya di sana, Richard mengingat posisi itu, dan terakhir kali datang dengan pesawat Tuan Ziwen. Richard mengingat rute dengan jelas. Pesawat ini adalah pesawat tak terlihat, yang tidak terdeteksi oleh radar. Itu dibuat oleh Mama Teknologi. Anda tidak akan ditemukan di dekat rumah. Kontrol kecepatan pesawat, siap terjun payung. Black Rose menjelaskan kepada Richard cara terjun payung. Richard mengerti ketika dia mendengarnya. Ketika dia tiba, mawar hitam melompat turun lebih dulu, dan Richard melompat turun. Di udara, kejatuhan semacam itu sangat menakutkan, tapi untungnya kualitas psikologis Richard sangat bagus. Setelah suara gemuruh di telinga, dia berhasil mendarat. Mawar hitam mendarat lebih dulu, dan setelah melihat di mana Richard mendarat, dia berlari, lega karena Richard melakukannya dengan baik. Beralih ke orang biasa, tidak tahu kemana akan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Sulit bagi kita berdua untuk masuk. Black Rose dianalisis secara profesional. Sepertinya aku telah mendengar dari Yu Siwen bahwa dia memiliki tempat rahasia untuk memasuki rumahmu, yang tidak diketahui orang lain. Kenang Richard. Anda Siwen pasti sudah masuk seperti ini.
Sekarang sudah begitu lama, Anda pasti sudah masuk. Tempat rahasia ini pasti tidak mudah ditemukan, kalau tidak bagaimana disebut tempat rahasia. Richard menelepon Yu Siwen, tetapi langsung dimatikan. Diam, jangan bernafas. Mawar hitam tiba-tiba mendengarkan. Richard patuh dan menahan napas. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga Richard mendengar suara itu dan mendengarnya dari kejauhan. Keduanya saling memandang. Suara tembakan. Ucapkan serentak. Tembakan siapa ini? Anda orang-orang Tianle. Richard terkejut. Bisakah Yu Siwen berdiri sendiri? Bisakah dia menghadapi peluru? Tentu tidak. Richard, tembakan ini membuatku merasa benar-benar master. Sekarang, ikuti aku di belakang. Black Rose mengeluarkan senapan sniper dengan serius dan sungguh-sungguh. Richard tergerak, Black Rose adalah untuk melindungi dirinya dengan 7 mayat. Bab 728. Apakah saya mendengar apa yang saya katakan? Penembak jitu tidak bercanda. Black Rose serius dan acuh tak acuh. Tapi jika kamu menghalangiku, orang bisa membunuh kita berdua dengan peluru. Richard juga mengenakan pakaian yang sama dengan yang diberikan ibunya. Kata ibu, itu bisa anti peluru. Sebagai seorang pembunuh, Black Rose harus memakai pelindung tubuh tipis seperti itu. Aku punya pelindung tubuh. Kata Mawar Hitam. Kamu melindungiku seperti ini, aku tersentuh, sungguh. Kata Richard dalam hati. Mawar Hitam terlalu bertanggung jawab. Apa yang pindah? Ibumu Karenli memintaku untuk datang, hanya untuk melindungimu. Black Rose bersenandung, tanpa sadar, nadanya tidak begitu dingin. Namun dengan cara ini, Black Rose merasa nyaman mendengarkan, tidak senyaman sebelumnya. Yah, bisakah kamu mencari tahu di mana orang ini? Richard melihat sekeliling. Youjia berada di pegunungan, dikelilingi oleh pepohonan, yang sangat memengaruhi penglihatan Anda. Tunggu, biarkan aku melihat. Black Rose mulai memindai dengan melihat pada senapan sniper, Richard berbaring di samping Black Rose. Semua berkata, di belakangku, apakah kamu ingin mati? Mawar Hitam kesal. Saya biasanya tidak melihat Anda begitu tidak patuh. Aku tidak mau, Richard dengan patuh berbaring di belakang Black Rose. Mata mengawasi. Metode penembak jitu Black Rose sebanding di dunia. Seharusnya ada beberapa orang. Black Rose begitu bermartabat, menandakan bahwa orang yang menembak tadi tidak kehilangan Black Rose. Bagaimana itu? Richard bertanya sebentar. Tidak ditemukan. Mawar Hitam menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita bergerak maju sedikit lebih baik. Richard tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Itu terlalu lama, dan saya tidak tahu apakah pistol itu baru saja menembak Siwen. Bagaimanapun, Richard Dexin tidak nyaman. Apakah kamu sekarat? Penembak jitu sangat akurat. Anda bergegas keluar dan tidak bisa menyembunyikannya. Jangan bergerak, bisakah kamu mendengarnya? Mawar Hitam memarahi. Yah, aku mendengarkanmu, Sister Rose, Richard mengangguk. Persetan, siapa yang membuatmu memanggilku seperti itu? Mawar Hitam marah. Pada waktu bersamaan. Richard, situasi di sisi Black Rose terlihat dengan jelas. Dia tetap diam selama 3 detik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Di kamar yang mewah. Pria itu menerima telepon dari penembak jitu, dan setelah tertegun, dia tidak menutup telepon, tetapi bertanya, Nona, kata macan hitam, saya melihat Richard dan Mawar Hitam. Wan Ziwen, yang sedang minum teh, mengerutkan kening, mengapa Richard ada di pihak Youjia? Ini. Richard pergi untuk membunuh Yu Siwen sebelumnya, tetapi gagal. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Wan Ziwen memecahkan cangkir antik di tangannya. Pria itu gemetar, Nona, jangan marah, sama sekali tidak ada apa-apa antara Richard dan Yu Siwen. Tidak ada apa-apa. Richard Dwi akan pulang saat ini. Wan Ziwen berdiri dengan acuh tak acuh, betapa menawannya sepasang kaki panjang itu. Wanita Yu Siwen, bahkan jika dia akan menjadi Richard, dia harus menjadi teman. Lagi pula, bagaimana ini bisa menjadi masalah perasaan? Bagaimana itu bisa keluar dalam beberapa hari? Pria itu menganalisis. Dalam pandangannya, karakter Yu Siwen sama dengan laki-laki. Lagi pula dia tidak suka. Itu dikatakan, tapi aku baru saja akan membiarkan Yu Siwen menindas Richard, apakah kamu memberitahuku di sini? Mata indah Wan Ziwen berkilat dingin. Aku baru tahu itu, pria itu gemetar ketakutan. Tapi tidak apa-apa. Wan Ziwen duduk lagi, kakinya yang panjang berdetak di sofa. Dia melihat Yu Siwen, tidak ada cinta di matanya, ketidakpedulian semacam itu, tetapi tidak seseorang yang memiliki perasaan terhadap pria, dapat melihat keluar. Karena itu, Yu Siwen harus menjadi teman Richard. Harimau hitam, apa misinya? Tanya Wan Ziwen. Harimau hitam berhasil. Pria itu menghela nafas lega, Nona, mengapa Anda tiba-tiba membiarkan macan hitam menembak kali ini? Jelas Anda ingin Yu Siwen duduk di pembantu rumah tangga, mengapa Anda harus menembaknya ketika dia akan berhasil? Pikiranku, bagaimana kamu bisa mengerti? Tetapi Anda telah mengikuti saya begitu lama, sehingga tidak apa-apa untuk membuat Anda jelas. Wan Ziwen berkata dengan malas, Yu Tianle membunuh Yu Batian. Dia akan menjadi pemilik rumah dari rumah Tur, dan dia hampir akan duduk. Lalu kenapa aku tidak membiarkannya duduk dulu? Kamu, apa artinya ini? Pria itu tercengang. Terakhir kali saya berpikir bahwa Yu Siwen dapat menyelesaikan Yu Tianle secara langsung, jadi saya akan membiarkan Yu Siwen duduk langsung dengan pengurus rumah tangganya, tetapi Yu Tianle mengejutkan saya kali ini. Aku benar-benar menembak di muka. Saya lebih cenderung menjadi pembantu rumah tangga, maka saya tentu saja, pikiran saya berubah. Tiba-tiba, saya tidak ingin melepaskan bidak catur Yu Tianle, dan saya ingin menggunakannya lebih banyak lagi. Lalu apakah kamu ingin Yu Tianle menjadi pemiliknya? Bagus. Karakter Yu Tianle akan berurusan lebih langsung dengan Richard, lebih langsung daripada Yu Siwen. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama, Yu Tianle dan nafsu makanku, kata Wan Ziwen. Pria itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengikuti pikiran Wan Ziwen. Berubah kapan saja. Terutama karena Yu Tianle tiba-tiba membunuh Yu Batian, ide Wan Ziwen berubah. Sebenarnya, Yu Siwen baru saja membunuh Yu Tianle sekarang, kata pria itu hati-hati. Aku tahu, tapi pikiranku telah berubah, Yu Tianle belum bisa mati, jadi Yu Siwen harus mengikuti pikiranku.
Kali ini saya menghentikannya, dia akan menjadi mentalitas apa? Anda bisa memikirkannya. Wan Ziwen Weiwei senyum, senyum dingin. Kamu, dia akan menjadi lebih acuh dan lebih kuat. Saya mengasuhnya. Bagaimanapun, kesenangan yang saya miliki setelah itu adalah dengan lawan ini. Terlalu buruk untuk bersenang-senang, dan itu membosankan. Wan Ziwen mengangkat bahu. Pria itu mendapatkannya. Ya, IQ Wan Ziwen sangat tinggi sehingga dia akan segera menjadi kepala keluarga Wan. Dia tidak dapat menemukan lawannya dan akan bosan. Yu Ziwen adalah lawan Wan Ziwen. Dengan enggan. Terlebih lagi, Yu Ziwen sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan Richard. Saya ingin melakukan ini lebih lagi. Aku benar-benar ingin Yu Ziwen menjadi kepala rumah sekarang. Saya pasti tidak akan berurusan dengan Richard dengan jujur. Saya tidak akan mencapai efek yang saya inginkan. Saya yakin untuk membiarkan orang lain melakukannya, Yu Tianle hampir tidak bagus. Kata Wan Ziwen. Lalu Richard dan Black Rose ada di pihak Tur. Bagaimana Anda memberitahu saya? Saya berkata kepada macan hitam segera, pria itu bertanya dengan hati-hati. Bagaimana cara melakukannya? Anda Ziwen sudah mendapat kesempatan. Bukankah dia sudah mati? Mati itu membosankan, tidak, macan hitam menembak sesuai dengan perintah rahasia dan mengenai bahu Yu Ziwen, tapi macan hitam berkata bahwa Yu Tianle masih memiliki 4 pengawal yang masih hidup, mungkin Yu Ziwen tidak bisa kabur, tidak ada yang bisa, melarikan diri, lalu apa yang saya inginkan dari lawan sampah semacam itu? Wan Ziwen menggelengkan kepalanya. Dia akan melarikan diri, tetapi saya tidak ingin melihatnya dan Richard terus memiliki hubungan yang baik. Apa yang bisa kau lakukan? Bab 729. Richard adalah seorang pria dan Yu Ziwen adalah seorang wanita, sesuatu akan terjadi. Jadi Wan Ziwen tidak mau, jadi Richard dan Yu Ziwen terus seperti ini, lebih baik putus. Yang terbaik adalah menjadi musuh. Wan Ziwen tidak akan memberikan kemungkinan hal semacam ini. Pengawalnya berpikir lama dan berkata, Nona, apa lagi? Suaranya rendah, Wan Ziwen tersenyum, ya, saya terus membiarkan saya mengikuti saya, untuk alasan ini, dapat memberi saya beberapa ide. Terima kasih atas pujian Anda. Pria itu bersukacita. Nona, apakah saya memberitahu Black Tiger di sini? Berbicara. Wan Ziwen malas. Pria itu segera melanjutkan dengan berkata kepada harimau hitam di sana, hei, Nona mari. Bagaimana dengan mawar hitam? Richard juga merasa diperhatikan. Tapi dia tidak bisa menemukan orang yang sedang menatap dirinya sendiri. Jangan khawatir, saya mencarinya, jangan berharap, ingin mati. Mawar hitam memarahi, meskipun Richard mengatakan bahwa dia berbaring telentang, tetapi sebenarnya memalingkan muka, ini kepalanya mencuat, siap untuk melawan orang lain. Mawar hitam ditekan dengan tangan, dan Richard terdiam. Itu menyakitkan. Rasa sakit. Aku masih ingin menamparkan. Mawar hitam acuh tak acuh. Ingat, hanya ada satu kehidupan, jangan bercanda. Mengerti, Suster Ross, Richard mengangguk. Black Rose melotot, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Secara default, Richard memanggilnya. Hus, ada suara, di sana, aku akan pergi dan melihat. Bersembunyi di sini, mawar hitam itu merangkak maju. Tentu saja Richard mengikuti, dan dia tidak akan ketinggalan. Semua berkata, tetap. Mawar hitam memarahi. Jangan katakan itu, aku tidak buruk, ayo pergi, Sister Ross. Richard tersenyum, dan Black Rose terlalu protektif terhadap dirinya sendiri. Richard merasa dimanjakan dalam pelukan kakak perempuannya. Mawar hitam marah, dan ingin menendang Richard, kapan, dan dia juga hippie tersenyum, tidak takut mati. Tidak ada cara untuk Black Rose, tekan saja Richard. Mereka berdua dekat dengan tempat suara itu muncul. Black Rose khawatir Richard dipukuli, jadi dia menarik Richard jauh-jauh, membiarkan Richard tetap di belakangnya, dan melindunginya. Tetap di sini, biarkan aku pergi. Orang ini boleh saja pergi, karena bagi si pembunuh, setelah menyelesaikan gawang, dia tidak akan menembak orang lain di luar gawang. Black Rose menganalisis menurut pengalamannya. Itulah yang dia lakukan. Dia tidak dengan mudah menembakkan peluru $500,000. Lagi pula, menembak seseorang di luar target, apa artinya ini? Jika Anda menembak di luar pohon, itu akan mengubur bahaya tersembunyi untuk diri Anda sendiri. Pembunuh top memberikan perhatian khusus untuk ini. Mawar hitam mendekat. Di balik batu yang tersembunyi, dia melihat sesuatu, alisnya berkerut, dan Richard berlari, Sister Ross, hei, ada apa dengan pria ini? Tidak ingin kehilangan pistolnya. Ada senapan sniper di tanah. Richard tiba-tiba tercengang, senapan sniper sangat penting bagi si pembunuh. Ini adalah alat makan, bagaimana bisa dibuang? Jangan bergerak, mungkin ada jebakan. Mawar hitam melindungi Richard dengan tubuhnya. Dia melihatnya sebentar, dan tidak merasakan jebakan. Mengapa orang ini menjatuhkan pistolnya? Black Rose berpatroli dengan pistolnya. Tidak ada orang lain yang ditemukan. Mari kita lihat, Richard mengambil dan memandang dengan penuh minat. Tidak apa-apa, ada peluru di dalamnya. Ini adalah senapan sniper buatan Amerika Serikat, sangat berat. Jangan ambil, lepaskan, mawar hitam itu marah. Aku hanya akan melihat dan berpikir untuk membiarkan ibuku memberiku juga. Kata Richard, tapi lebih baik mencari Alice, yang ahli dalam persenjataan. Dia harus sedikit lebih profesional daripada ibunya dalam hal senjata, dan ada lebih banyak tipe. Ubah Minger, beritahu Alice tentang itu, dan biarkan dia mendesain senapan sniper. Membuang. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari hutan dengan kulit pucat dan moncong berdarah di bahunya. Richard terkejut, kamu Siwen. Ya, yang bergegas keluar adalah Yu Siwen. Dia baru saja ditembak. Tiba-tiba, dia tidak bisa mengendalikan tangannya. Ibu kota belati jatuh di bawah tanah. Tentu saja, Yu Tianle sangat gembira. Dia berbalik dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menendang Yu Siwen. Yu Siwen terluka parah, dan tembakan ini akan menggores tangannya. Tidak mungkin, dia menghadapi pengepungan 4 pengawal dan dia berhasil melarikan diri. Masih banyak pengawal yang mengejar di belakangnya. Jadi saya ingin menemukan orang yang menembak dirinya sendiri. Tanpa diduga, begitu saya menemukannya, saya melihat Richard membawa pistol. Yu Siwen sangat memahami senjatanya.
Yang mengenainya pasti pistol di tangan Richard. Richard memegang, maka itu berarti Richard baru saja mengalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Yu Siwen tercengang dan marah. Richard benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Mengapa? Apakah Anda berpaling? Richard seperti ini, orang yang meletakkan senjata gelap di belakang punggungnya. Richard, aku tidak akan mengikuti. Menghadapi pengawal di belakangnya, Yu Siwen tidak memiliki penundaan. Dia ditembak di tubuh dan dia harus melarikan diri untuk bertahan hidup. Mata acuh tak acuh dan suara dingin seperti itu. Dengan kemarahan Anda Siwen. Richard tercengang. Dia baru saja melihat Yu Siwen, dan dia sangat terkejut. Yu Siwen masih hidup, tapi dia terluka. Richard merasa tertekan. Teman yang sudah lama tidak saling kenal ini sekarang terluka seperti ini. Richard ingin membawanya pergi. Tapi mata acuh tak acuh Yu Siwen sangat aneh. Mengapa? Richardu memaksa, kamu Siwen, sungguh. Betulkah? Aku menyesal melepaskannya, menyesal. Hanya ada suara dingin, dan Yu Siwen menukik ke dalam hutan tanpa suara. Apa yang sedang terjadi? Richardu memaksa, mengapa Yu Siwen berbicara buruk tentang dirinya sendiri. Baru saja, Richard terkejut. Ini adalah tampilan yang membunuh. Dengan kata lain, Yu Siwen hanya ingin bunuh diri. Kamu Siwen mengira dia menembaknya. Black Rose mengerti bahwa dia akan berpikir begitu. Karena sebagai pembunuh dan senjata, kecuali dia mati, dia tidak akan membuangnya. Tangan Richard memegang pistol yang mengenainya, Yu Siwen benar-benar kedinginan. Apa yang aku lakukan dengannya? Richard mengerti dan kehilangan pistol di tangannya. Gun, tidak ada penembak jitu yang akan kehilangannya. Ini adalah akal sehat. Dengan pistol, orang pasti akan berpikir begitu. Richard terdiam, kesalahpahaman ini besar, Yu Siwen baru saja ingin bunuh diri. Yu Siwen, itu bukan aku, itu bukan aku. Richard menyusul, tetapi kecepatan Yu Siwen terlalu cepat, dan menghilang sejenak. Tapi tiba-tiba, Black Rose terkejut. Cek, hindari, peluru. Mawar hitam mendorong Richard menjauh. Bahkan, Richard sudah merasakannya. Ketika Black Rose mendorongnya, Richard siap untuk berkedip. Ledakan. Sebuah peluru menabrak pohon. Suara berderak itu sangat keras. Black Rose berbaring di Richard, seseorang datang, senjata, banyak. Bersembunyi. Bab 730. Richard juga mendengar suara banyak orang yang mengejarnya. Tidak heran Yu Siwen akan berlari begitu cepat. Anda orang Tianle mengejarnya, ingin membunuhnya. Yu Siwen terluka parah saat ini, jadi dia harus melarikan diri. Tapi Richard aneh. Siapa pemilik senjata ini? Richard juga mengerti bahwa dia dijebak oleh seseorang. Seseorang dengan sengaja menjatuhkan pistol di sini, menunggu waktu untuk membiarkan Yu Siwen yang melarikan diri melihatnya. Biarkan Yu Siwen putus dengan dirinya sendiri, orang ini memiliki motif tersembunyi, siapa itu? Richard kesal. Mata Yu Siwen sangat aneh, dan dia tidak menyalahkannya. Siapa yang menyuruhmu membawa pistol? Kesalahpahaman Anda Siwen adalah normal. Richard menghela nafas, memikirkan Yu Siwen yang terluka parah, dan bertanya-tanya apakah dia bisa selamat. Pergi. Mawar hitam menarik Richard pergi. Setelah mengejar terlalu banyak orang di belakang, senjata dan peluru menghujani, ini harus membunuh 10 artikel. Oke, Suster Rose. Richard tidak berhenti, dan berlari cepat dengan Black Rose. Kecepatan lari Richard sangat cepat, dan kecepatan Black Rose juga mirip dengan Yu Siwen. Ada terlalu banyak orang di belakang, dan kerja keras mungkin tidak akan berhasil. Lebih dari 10 orang di belakang diusir dari hutan. Setiap orang memiliki senjata di tangan mereka. Ganas dan jahat. Tiba-tiba, mata terkemuka menunjuk ke Richard, Black Rose. Dia memanggil. Panggilan video. Menghubung. Menguasai. Kami menemukan 2 orang lainnya, apakah kami akan membunuh mereka? Pemimpin mengarahkan kamera ke arah pelarian Richard. Yu Tianle melihatnya, dan tiba-tiba menyeringai, haha. Ini benar-benar jalan yang sempit. Tidak peduli bagaimana Anda datang ke Richard, saya tidak peduli, Anda adalah domba dan harimau. Bunuh, beri aku ketiganya. Bunuh pria itu. Bawa saya kembali. Yu Tianle baru saja ditangkap oleh Yu Siwen, dan pola pikirnya telah berubah secara dramatis. Jenis rasa malu yang Yu Siwen berikan padanya, dia harus kembali beberapa kali. Iya. Orang yang memimpin menutup telepon dan memerintahkan, beri aku 2 orang yang baru saja berlari, pria itu, tuan muda menginginkan kepalanya. Orang-orang ini dikirim dengan kesempatan membunuh. Wow, hujan peluru. Richard, Black Rose berlari di depan, dan Richard bisa merasakan pelurunya lewat. Kulit kepala Richard menjadi mati rasa, dan wajah mawar hitam itu tidak berubah warna. Ini benar-benar celah ketenangan psikologis. Di sana, Black Rose melihat ketinggian yang memerintah, dia perlu menggunakan senjata penembak jitunya untuk membunuh mereka semua dengan cepat. Richard melihat mereka berdua berlari dan langsung menutupi tubuh mereka dengan batu, dan mawar hitam besar dan mata biru itu dingin. Terkunci. Jari-jarinya yang putih menarik pelatuknya. Pelurunya keluar. Detik berikutnya, teriakan. Orang lain ditembak mati. Tanpa berjuang, dia menembak kepalanya dan mati. Rekannya berseru. Richard Song berkata dengan mawar hitam sebagai pembunuh nomor 1, dia memiliki kemampuan untuk melawan. Richard masih sedikit lega. Sekarang Black Rose menghentikan orang-orang ini. Anda dapat membunuh mereka satu persatu sesegera mungkin. Setidaknya, Anda bisa memberi waktu kepada Yu Siwen yang terluka. Richard masih memegang senapan sniper seseorang di tangannya. Dia belum menembakkannya. Menurut mawar hitam, dia menembakkannya. Ledakan. Sebuah peluru keluar dan mengenai kaki seorang pria, berteriak di mana-mana. Tidak buruk, aku bisa memukul orang itu pertama kali. Kata mawar hitam. Saya juga kaget, Richard bertekad, bagus, bahkan top, orang ini benar-benar jenius dalam bertarung dan membunuh. Jika Anda tidak belajar pada waktu itu dan langsung bekerja sebagai tentara bayaran, Black Rose merasa bahwa bakat menakutkan Richard juga dapat memulai dengan cepat. Hati-hati. Seru Black Rose tiba-tiba, sebuah bom datang. Mawar hitam ingin menarik Richard, tetapi Richard memimpin dalam menariknya. Kecepatan reaksi tampaknya telah melampaui pembunuh pertama Black Rose dalam sekejap. Mawar hitam tercengang.
Richard mempersenjatai lompat jauhnya. Ledakan. Bom meledak. Mengguncang. Lindungi dia sendiri, tapi sekarang dia melindungi dirinya sendiri. Mawar hitam tidak menyangka. Berdebar. Mawar hitam menimpa Richard, dan Richard menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Black Rose langsung terasa hangat di hatinya. Dia tidak mengerti, dia bodoh. Apakah ini perasaan tergerak? Pergilah. Richard bangkit, berlari setelah menarik mawar hitam. Mereka memiliki bom, dan bukankah dia menunggu identitas? Richard. Black Rose bingung. Merasa seperti mimpi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dilindungi oleh seorang pria. Pertama kali saya merasa baik, saya berlama-lama. Dia menerima perasaan ini, klik. Tiba-tiba. Saat berlari, Richard tiba-tiba merasakan mawar hitam itu berhenti. Richard melihat ke belakang dan terkejut. Mawar hitam tertembak. Darah mengalir. Kakak mawar. Richard memeluknya, dan wajah mawar hitam itu tiba-tiba memutih. Richard merasa bersalah dan berlari mengelilinginya. Richard tidak menyangka bahwa Black Rose benar-benar tertembak. Kakak Rose, bagaimana kabarmu? Richard sangat marah. Saya baik-baik saja. Mawar hitam menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Dia merasa sangat bosan sehingga tubuhnya terhalang. Richard terkejut dan marah. Mawar hitam itu berlumuran darah. Apakah dia sudah mati? Richard menjadi gila menembak dengan pistol. Ledakan. Ledakan. Setiap tembakan mewakili kemarahan Richard. Selusin orang yang mengejar semuanya adalah master yang sangat terlatih. Baku tembak pecah dalam sekejap. Tiba-tiba, teriakan. Darahnya pecah, seperti semangka yang dibuka. Seseorang tertembak di kepala. Sebuah peluru muncul di udara dan mengenai kepala seorang pria. Richard mendongak dan melihat sebuah pesawat. Ibu ada di dalamnya. Ledakan. Mata tegas ibuku, dia menembak seperti dewa, memukul setiap tembakan, setiap kali kamu memicu pelatuknya, ada teriakan. Tuan, Tuan, mundur. Orang-orang di sana berseru, benar-benar ketakutan oleh keahlian menembak Karen Lee. Setelah melarikan diri, Richard terus menarik pelatuknya hingga tidak ada peluru yang keluar. Bu, mawar hitam tertembak. Teriak Richard. Pesawat menjatuhkan tali, Richard menarik tali, memeluk mawar hitam, dan pesawat lepas landas. Bawa Richard keluar dari sini. Mawar hitam harus menjadi pertolongan pertama. Kalau tidak, dia akan mati. Richard naik pesawat bersama ibunya, Betty, Gracia, Logan. Gracia dan Logan merasa tertekan ketika mereka melihat Richard berlumuran darah. Karen Lee mengambil mawar hitam, merobek pakaian mawar hitam, dan mulai mengambil peluru untuk mawar hitam. Karen Lee sangat cepat dan sangat profesional. Peralatan medis yang dibutuhkan di pesawat. Proses ini berlangsung selama setengah jam, hampir pulang, Karen Lee menyeka keringat di dahinya, mawar hitam masih belum bangun. Richard jerawat, Bu, bagaimana mawar hitamnya? Dia tidak bergerak, wajahnya pucat dan mawar hitam, apakah dia mati? Bab 731. Bu, bagaimana dengan mawar hitam? Richard menyesal jika dia tidak memaksanya untuk menemukan Siwen di masa lalu, maka mawar hitam itu tidak akan tertembak. Tapi penyesalan tidak ada gunanya sekarang, yang paling penting adalah membangunkan mawar hitam. Tempat pengambilan mawar hitam sangat dekat dengan jantung, dan saya perlu melakukan operasi padanya. Karen Lee menghela napas, mawar hitam itu baru saja dikeluarkan dari pelurunya, tapi masih ada beberapa puing yang perlu dibersihkan. Proses ini tidak bisa dilakukan di pesawat. Betty baru saja meminta seseorang untuk bersiap, dan sekarang pesawat itu terbang langsung ke perusahaan teknologi Karen Lee. Cup membeku. Artinya mawar hitam akan mati kapan saja. Gracia dan Logan semuanya menyukai mawar hitam. Lagi pula, mereka tidak tahu mawar hitam. Ketiganya adalah wanita, jadi sangat disayangkan. Sekarang mawar hitam tidak sadar, mereka sangat tidak nyaman. Richard tidak tahu bagaimana dia turun dari pesawat. Bagaimanapun, proses pembedahan ini telah berlangsung lama, dan hanya Karen Lee, seorang pria dengan keterampilan profesional yang cermat, yang dapat melakukan operasi ini. Tidak ada masalah dengan operasi. Tapi obat diperlukan. Obat ini, perusahaan teknologi Karen Lee, baru saja memulai penelitian dan pengembangan. Dia sedang mengembangkan obat-obatan untuk berbagai penyakit. Jenis luka tembak dan obat luka dekat jantung jenis ini masih dalam pengembangan. Sehingga, Karen Lee menjelaskan ini, dan Richard mengerti, Bu, obat apa yang saya butuhkan? Aku sedang mencarinya sekarang. Kali ini aku menyakiti mawar hitam. Aku ingin menyelamatkannya. Richard rasa bersalah yang ekstrim. Ketika mawar hitam datang, tidak ada keluhan, mengetahui bahaya, dia datang dan terus melindungi dirinya sendiri. Bagaimana bisa Richard membiarkannya mati? Duka. Karen Lee lega, Richard bisa mengetahui kesalahannya dan menyadari kesalahannya, dia merasa lega, obat ini punya dua tempat. Dua tempat yang mana? Tanya Richard. Logan mengerti ini, matanya berbinar, dan dia tahu persis di mana Karen Lee berkata. Yang pertama ada di tangan dokter, tetapi dokter ini baru saja menghilang, dan menemukannya tidak mudah. Kata Karen Lee. Bagaimana dengan yang kedua? Logan menghela nafas, Gracia tercengang, dan juga mengerti apa, dan siapa di tangan obat kedua. Wan Ziwen, keluarganya, memiliki tim medis keluarga yang berdedikasi. Dia. Richard terkejut, bagaimana itu bisa ada di tangannya. Richard mengerti bahwa Wan Jia benar-benar keluarga pertama, dan pasti ada berbagai obat untuk Wan Jia. Penelitian dan pengembangan ini tidak tahu berapa tahun telah berlangsung, berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Jadi setelah Richard terkejut, dia mengerti. Ya, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi padanya. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Mencari Wan Ziwen. Melihat ke bawah padanya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dilakukan Karen Lee. Cher, kamu pergi berkemas, Betty akan menyiapkan pesawat untukmu. 3 hari, cari dokter, ambil obatnya kembali. Ini kesempatanmu untuk berubah. Karen Lee sangat serius. Bu, aku tahu, Richard mengangguk. Melihat mawar hitam yang tidak sadarkan diri, dia patah hati. Biarkan Black Rose bangun, Richard tidak akan membiarkan dia melindungi dirinya sendiri. Terlalu berbahaya. Aku juga pergi. Kata Gracia. Aku juga akan pergi. Kata Logan. Bagaimana mereka berdua bisa yakin bahwa Richard akan pergi sendiri?
Biarkan CR pergi sendiri dan melakukan hal yang salah tanpa menanggung konsekuensinya. Karen Lee begitu serius untuk pertama kalinya. Gracia, Logan terdiam. Hanya kecemasan di hatiku. CR, kamu pergi berkemas. Kata Karen Lee. Yah, Richard berlari keluar. Betty juga pergi untuk mempersiapkan pesawat. Apakah terlalu berbahaya untuk membiarkan CR pergi sendirian? Logan tidak bisa menahannya. Terutama khawatir tentang Richard. Kamu, aku, dan Gracia, tidak semua datang ke sini. Salah, kita perlu memperbaiki. Kalau tidak, bagaimana orang bisa tumbuh dewasa? Karen Lee tidak punya ruang untuk diskusi kali ini. Mata Gracia merah, tapi dia tidak bisa menahan keagungan Karen Lee. Karen Lee berkata kepada Gracia, Yu Tianle sekarang adalah pemilik rumah. Kalian berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan. Gracia, Logan mengangguk. Situasi tiba-tiba berubah, tetapi masih di bawah kendali Karen Lee. Bagaimanapun, Karen Lee mendesainnya untuk membiarkan Yu Tianle mengambil posisi sebagai pemiliknya. Yu Tianle sekarang aktif, jadi rencananya lebih cepat dari jadwal. Karen Lee memberitahu Logan dan Gracia secara rinci apa yang harus dilakukan. Gracia dan Logan keluar. Karen Lee melemparkan gelas dan melihat Richard berlari ke pesawat. Dia menghela nafas, Cher, jangan salahkan aku, pertumbuhan itu kejam, salah, kamu harus berbaikan. Ini adalah kebenaran, Anda harus mengerti. Harap Anda, kembalilah dengan selamat. Richard naik ke pesawat, dan Betty Du akan terbang. Richard mendengar panggilan Gracia. Richard berlari keluar dan Gracia memeluknya. Suaminya, jangan dalam masalah, Gracia sangat khawatir. Bagaimana mengatakan? Kali ini Richard keluar tanpa perlindungan Black Rose, pembunuh pertama, dan Zhang Ze ingin memikirkan bahaya yang dihadapinya. Yah, aku akan kembali. Richard yakin. Mawar hitam masih menunggunya kembali. Dalam 3 hari, saya pasti bisa kembali. Jangan salahkan Bibi, Bibi juga memiliki banyak hal untuk ditangani. Aku tahu, Richard pasti tahu. Apa yang ibu lakukan sekarang, dia tidak bisa pergi sama sekali. Yu Tianle, sekarang Yu Siwen telah melarikan diri, dia adalah pemilik rumah logis dari Youjia, dan kemudian, Yu Tianle akan berurusan dengan ibunya yang gila dan dirinya sendiri. Dia harus menghadapinya. Karena itu, dalam 3 hari ini, Richard juga harus kembali sesegera mungkin untuk membantu ibunya menangani Yu Tianle. Menurut rencana ibuku, seharusnya tidak ada masalah. Richard percaya ibuku. Rencana ibu pasti tidak akan ada masalah. Yah, hati-hati di jalan dan lakukan panggilan telepon, Gracia benar-benar enggan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunda waktu. Dia mencium Richard dan turun dari pesawat. Tuan, ayo pergi. Richard duduk dan pesawat langsung lepas landas. Richard melihat ke bawah dan melihat perusahaan teknologi ibu di bawah. Black Rose, Anda harus menunggu saya akan membuat Anda bangun dan meminta maaf kepada Anda. Pesawat terbang dengan cepat ke satu arah. Logan ada di bawah, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi Tang Jiang menundukkan kepalanya ketika dia melihat Gracia. Bibi Logan, ayo pergi juga, kata Gracia. Iya, keduanya pergi. Karen Lee terus merawat mawar hitam, dan pada saat yang sama mulai menanggapi pengembara yang dikendalikan oleh Yu Tianle. Tuan, ini informasi dokter, Betty memberi informasi kepada Richard. Richard melihat dari dekat. Dokter ini relatif muda, seorang dokter jenius, yang mengkhususkan diri dalam meneliti berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga mengembangkan beberapa obat bersama tim. Obat-obatan yang dibutuhkan Black Rose sedang dalam pengembangan. Tapi beberapa bulan yang lalu, dia menghilang, mata Richard berkedip, dan hilangnya itu baik-baik saja. Selama 3 hari, dia pasti akan menemukannya, dan kemudian membiarkan mawar hitam bangun. Bab 732. Tuan, di sini, kata Betty sambil menunjuk ke bawah. Tidak butuh waktu lama untuk pesawat terbang, jadi Richard dibawa ke sini selama 2 atau 3 jam. Di mana ini? Richard tidak begitu jelas. Lagi pula dia sudah kehabisan beras. Ini adalah negara kecil, dan ini adalah tuan mudamu, Betty memperkenalkan. Di bawah ini, Karen Lee telah menghabiskan uang untuk membeli semuanya. Meskipun tidak ada nama seperti raja, Richard ada di sini dan pangeran di sini. Ibuku, membeli tempat ini. Richard pernah mendengar bahwa ibunya telah membeli beberapa negara kecil sebelumnya. Ya, Presiden Lee membelinya di sini 10 tahun yang lalu, dan yang di bawah ini adalah milikmu, Tuan Bai, kata Betty. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Ibuku benar-benar memiliki visi. Saya membelinya 10 tahun yang lalu. Itu untuk berhenti di bandara. Setelah itu, Tuan Muda, Anda harus mencari dokter sendiri. 3 hari kemudian, aku datang untuk menjemputmu. Betty sebenarnya ingin menemani Richard. Namun, semua dibawa ini oleh Richard, jadi jangan terlalu khawatir. Benda ini bisa membuktikan identitasmu kepada Tuan Muda. Bila perlu, Presiden di sini akan membantu Tuan Muda untuk menyelesaikan semua masalah. Ada mobil di luar bandara. Ini kunci mobilnya. Betty Ding mendesak. Yah, Richard menerima benda itu. Saat heboh, pesawat sudah jatuh. Richard membawa ranselnya ke bawah. Tuan Muda, Betty khawatir. Tidak apa-apa, kamu bisa datang dan menjemputku dalam 3 hari, Richard sudah kehabisan. Betty May tampak khawatir dan menghela nafas. Tuan, kau harus berhati-hati. Betty tinggal sebentar, lalu terbang kembali ke pesawat dengan enggan. Richard keluar dari bandara dan menemukan mobil yang dikatakan Betty dengan kunci mobil, yang merupakan mobil pulau biasa. Richard datang ke sini dan tentu saja tidak ingin terlalu flamboyan. Mobil ini tepat. Richard pergi ke tempat di mana dokter tinggal. Melihat rumah, jalan, dan bahkan semua tanah di jalan adalah milik mereka sendiri, Richard Dexin merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Tapi sekarang, ini bukan waktu kekesalan. Sebenarnya sama saja dengan mengunjungi alun-alun sendiri. Ketika dia tiba, Richard meluangkan waktu untuk menemukan petunjuk. Informasi yang diberikan oleh Betty mengatakan bahwa dokter terlalu fokus pada penelitian dan pengembangan kedokteran, sehingga dia berada di perusahaan atau di rumah. Saya tidak memilikinya di rumah, dan tentu saja saya tidak memilikinya di perusahaan.
Kalau tidak, ibuku tidak akan mengatakan dia hilang, jadi kemana dokter ini akan pergi? Richard lama mencari di rumahnya, dan akhirnya Huang Tian hidup sesuai dengan hatinya, dan menemukan sebuah petunjuk. Dokter mengisyaratkan bahwa dia telah mengembangkan obat baru, tetapi ketika dia ditemukan, dia menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya. Kalau tidak, orang lain akan menangkapnya, yang menghususkan diri dalam produksi obat baru ini, dia juga harus bersembunyi untuk hidupnya sendiri. Namun, alih-alih bersembunyi, Richard melihat tekad dokter dari petunjuk ini, dan ingin menunjukkan tekadnya kepada orang yang meminum obat barunya. Karena dokter ini tahu bahwa dia telah bersembunyi dan melarikan diri, ini tidak ada habisnya, cepat atau lambat orang akan runtuh. Dia memilih pertarungan. Richard juga menemukan siapa yang dicari oleh dokter itu. Mata Richard berkedip. Setelah sekian lama, apakah dokter pergi ke orang ini untuk pertikaian? Richard keluar dari rumah dokter ketika dia memikirkan masalahnya. Pergi langsung ke tempat orang itu dan menyapa, "Toh, tempat ini milik sendiri, apa yang kamu takutkan?" Richard melaju melewati. Di bandara, seorang wanita cantik menyeret barang bawaannya dan turun dari pesawat, dan keluar dari pesawat. Wanita cantik ini memiliki temperamen yang cantik dan sosok yang sangat baik. Ketika dia keluar dari bandara, itu menarik perhatian banyak pria. Jika Richard ada di sini, dia akan terkejut, karena kecantikan ini adalah Qian Yuying, 4 keluarga besar di Cina, keluarga Qian. Ya, dia memilih tempat ini untuk mengembangkan bisnis keluarganya dan menumbuhkan keluarganya sendiri. Produk kaya. Cocok untuk membuka perusahaan makanan dan kemudian mengirim ke Huaxia untuk dijual. Qian Yuying turun dari pesawat, dia melihat tempat ini bagus, dan dia puas. "Hai, cantik, apakah kamu ingin mobil?" Seorang pria bertanya. Qian Yuying datang ke sini untuk pertama kalinya karena dia berinisiatif untuk melamarnya kepada orang-orang di keluarganya, jadi tidak ada yang menemuinya sama sekali. Faktanya, alasan mengapa dia datang ke tempat yang aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, selain untuk memperluas bisnis keluarga, ada alasan lain, yaitu untuk bersantai. Mengapa bersantai? Karena Chuck. Qian Yuying sendiri mengakui bahwa dia menyukai Richard, tetapi karena statusnya, dia mengalami depresi untuk sementara waktu. Dia pergi ke hotel Richard, alun-alun Richard pergi mencari Richard, tetapi dia tidak melihat Richard, dia juga tahu bahwa Richard pergi ke Amerika Serikat. Dia sebenarnya ingin pergi, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Pilihannya akan tempat ini akan membuatnya melupakan Richard dan berharap bisa melakukannya. Karena, dia tahu, itu tidak mungkin bagi dirinya dan Richard. "Ya, bawa aku ke sini." Qian Yuying menyeret barang bawaannya. Pria ini menatap sosok sempurna Qian Yuying. Dia tersenyum dalam hatinya. Itu benar-benar luar biasa. Dia punya ide buruk di dalam hatinya. "Oke, tidak masalah, masuk ke mobil." Pria itu tersenyum dan membantu Qian Yuying membawa barang bawaannya. Qian Yuying naik bus. Pria itu mengantar Qian Yuying keluar dari bandara. Dia tidak tahu jalan. Dia melihat tanpa sadar ke pemandangan aneh di luar jendela. Cantik sekali, semoga bisa bermanfaat. Qian Yuying terdiam, dia jatuh ke dalam ingatan, dan ketika dia bangun, itu karena tawa seorang pria. "Kecantikan, ada di sini. Datanglah ke rumahku, lihat, aku baik-baik saja denganmu. Bawa kamu langsung ke garasiku." Air liur pria itu keluar. Dia belum pernah ke sini, melihat wanita Cina yang begitu cantik, dia harus mendapatkan Qian Yuying hari ini. "Ah, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Qian Yuying terkejut. Dia tidak berharap pengemudi melakukannya. Pada siang hari, dia benar-benar membawa dirinya pulang, terutama karena Qian Yuying barusan terpana, dia sama sekali tidak waspada. Wajah Qian Yuying ketakutan, dia membuka pintu dengan panik, tetapi pintunya terkunci, dan pria itu merangkak dari depan, wajahnya penuh dengan senyum pria, "Cantik, jangan berjuang, ini rumahku, panggil semua tidak." Ada yang tahu, iya, tidak ada yang benar-benar tahu, rumahnya sangat terpencil, jadi dia berani melakukannya. Selain Qian Yuying, ada beberapa orang, dia juga berhasil sebelumnya. Lebih berani, belum lagi sosok Qian Yuying sangat bagus, sangat cantik, dia tidak akan melepaskannya. "Biarkan aku pergi, berapa banyak yang kamu inginkan, aku akan memberimu." Qian Yuying ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi? "Aku tidak menginginkan uangmu, asalkan kamu." Pria itu menyeringai dan cakar iblis terentang. Bab 733. Qian Yuying ketakutan, dia menendang dengan kakinya gila. Dia mengenakan sepatu hak tinggi hampir 10 cm. Klik. Di mana pria itu menutupi, wajahnya terpelintir hingga ekstrim. "Ah!" Dia berteriak. Dia hampir pingsan. Qian Yuying sangat ketakutan. Dia sangat takut sehingga dia tidak memiliki berat badan sama sekali. Dengan seluruh kekuatannya, bagaimana pria malang ini bisa berdiri? "Ah ah!" Pria itu menjerit, dan tiba-tiba dia sekarat. Wajah dan dahinya berkeringat. Rasa sakit membuatnya lemah dan hampir mati. Qian Yuying ketakutan ke depan, membuka pintu dan berlari keluar. Dia berlari seperti orang gila dan kelelahan. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan pria itu tidak mengejarnya. Qian Yuying duduk di tanah dengan terengah-engah dan beristirahat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak mengambil apa-apa. Dia tidak mengambil ponsel, uang, atau bahkan kopernya. Tidak ada uang. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak mengenal siapapun di tempat ini. Qian Yuying panik, dia ingin kembali dan mengambil sesuatu. Tapi takut pria itu akan menangkapnya, maka dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Yang lain ditendang, bagaimana bisa ditendang lagi? Qian Yuying takut, dia terus berlari, dan dia semakin bingung, apa yang harus dia lakukan. Tidak ada uang, tidak ada ponsel, tidak ada, saya tidak bisa kembali, dan saya tidak bisa menghubungi keluarga saya. Bahkan jika Qian Yuying kuat, dia hampir dihina setelah kengerian tadi. Dia berjongkok dan meneteskan air mata. Seseorang bingung di tempat yang aneh ini, Qian Yuying bingung, apa yang harus saya lakukan? Dia memikirkan Richard, tetapi Richard sekarang berada di Amerika Serikat, dan dia tidak dapat menghubunginya. Sangat kecewa dan putus asa.
Qian Yuying mengemas suasana hatinya, banyak pria mengawasinya, dia mencari tempat untuk bersembunyi dalam ketakutan, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak terbiasa dengan hidupnya, bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri. Dia fasih berbahasa Inggris, atau dia tidak akan datang ke tempat seperti itu sendirian, dan dia mulai mencari bantuan dari wanita dan meminjam ponsel wanita. Tetapi orang-orang ini tidak mau, bahkan jika mereka juga wanita, mereka tidak mau. Qian Yuying berdiri di sudut jalan. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan. Ketika dia baru saja berlari, dia kelelahan, dan sekarang dia lelah dan lapar. Dia melihat seseorang makan, dia menelannya, dan dia tidak memiliki satu sen pun di tangannya. Apa yang salah? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qian Yuying mendongak dan melihat seorang wanita, ini adalah wanita asing. Qian Yuying terkejut, bisakah Anda membantu saya? Saya baru saja bertemu dengan orang jahat, dia merampok segalanya dari saya, tidak masalah, wanita itu tersenyum. Lapar. Pergi ke rumahku dan bantu. Qian Yuying ragu-ragu, tetapi wanita itu memiliki wajah yang baik dan senyum yang ramah, jadi Qian Yuying percaya, terima kasih, tolong aku akan berterima kasih. Tidak, semua wanita, tolonglah. Wanita itu tersenyum ramah. Ini, oh, jika kamu tidak keberatan, kamu dapat minum sebotol air saya hanya minum. Dia menyerahkan sebotol air. Qian Yuying haus, dia sibuk membuka botol untuk minum. Wanita itu melihatnya, ada senyum santai di sudut mulutnya, lapar. Rumah saya di depan, Anda bisa datang ke rumah saya. Oke, terima kasih, Qian Yuying bersyukur, dia benar-benar haus dan lapar. Dia kehabisan sisa air di dalam botol. Dia mengikuti wanita itu, menyeberangi beberapa jalan, dan sampai di pintu sebuah rumah besar. Qian Yuying terkejut, apakah ini rumah? Ya, ini rumahku. Rumah itu sangat kaya, kata Qian Yuying, rumah ini jelas bukan untuk ditinggali orang biasa, menunjukkan bahwa wanita ini adalah seorang baler. Tentu saja, Qian Yuying tidak kekurangan uang. Keluarga uangnya dapat digolongkan di antara 100 teratas di dunia. Tidak ada uang di rumah. Sedikit. Wanita itu tertawa, kalau begitu masuklah, rumahku sudah siap untuk dimasak. Oke, Qian Yuying mengikuti. Masuk dan pintu akan tertutup. Qian Yuying terkejut, bisakah kamu menyalakan lampu? Ini sangat gelap. Tidak masalah. Wanita itu menyalakan lampu. Ruangan itu tiba-tiba menyala, dan Qian Yuying melihatnya, apakah ini rumah? Juga di rumah, wanita Huaxia, aku tidak tahu, apakah wanita Huaxia sangat populer di tempat kita. Wanita itu menyeringai. Qian Yuying terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Qian Yuying takut, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang begitu cantik, dan memiliki sosok yang baik? Saya menjualnya setidaknya beberapa juta dolar. Di mata saya, itu dolar. Wanita itu tertawa. Qian Yuying berlari ketakutan, tetapi merasa pusing dan tidak memiliki energi sama sekali. Dia jatuh ke tanah dan memikirkan air barusan. Sesaat, tidak ada bekas darah di wajahnya, dan dia memohon, tidak, biarkan aku pergi, aku akan memberikan uangnya, aku akan memberikan puluhan juta dolar. Ada begitu banyak uang. Saya tidak melihatnya. Saya tinggal di sini dengan patuh. Saya menemukan pembeli. Wanita itu mencibir. Tidak. Qian Yuying berteriak ketakutan, dan semua wanita datang ke pintu, dan kemudian berbalik, menamparkan wajah Qian Yuying, diam dan dengar. Qian Yuying ketakutan dan air matanya keluar. Apa itu putus asa lagi? Saya sedang mencari pembeli, saya harus berterima kasih untuk itu. Wanita itu tersenyum dan membuka pintu. Qian Yuying tidak bisa bergerak, dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia menutup matanya dengan ketakutan, Richard pergi ke tempat orang itu. Bagaimana mengatakan, orang ini, melihatnya tidak melakukan bisnis yang serius, adalah hotel yang sangat mewah. Hei, truk sampah ini, tidak bisa masuk. Penjaga keamanan di pintu memarahi. Ada semua jenis mobil mewah yang diparkir di dalamnya. Bagaimana bisa puluhan ribu mobil ini masuk ke dalam? Hanya menurunkan hotel. Richard menatapnya. Ada dolar AS di dalam mobil. Dia kehilangan setumpuk dolar AS dan keluar. Penjaga keamanan segera mengubah wajahnya. Bos, tolong. Penjaga keamanan Zizi mengambil dolar AS dan mengembalikannya ke Richard, yang mengemudikannya. Memang benar ada semua jenis mobil mewah di dalamnya. Terlalu tidak pada tempatnya untuk dikendarai dengan mobil ini, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Anda harus masuk. Saya tidak tahu apakah dokter itu pamer dengan orang itu di hotel. Bos, jika itu bukan wanita, biarkan saya memperkenalkan beberapa. Penjaga keamanan merendahkan suaranya. Ini bukan masalah serius. Tidak, Richard menggelengkan kepalanya. Hei, bos, jangan pergi, orang Amerika, orang Cina, satpam itu menarik Richard, menunjukkan ekspresi pengertian. Richard tercengang, apakah kalian semua di Cina? Bab 734. Ya, semuanya, selama Anda berpikir, wanita di negara manapun, bos, saya pikir mereka adalah orang Huaxia, jadi saya katakan ini, kami baru saja tiba kecantikan Huaxia, terutama cantik, dengan sosok yang sangat bagus, saya akan suka itu, satpam itu melihat drama, jadi kentut diperkenalkan. Richard memang aneh, tapi aku tidak menyangka tempat ini. Ada hal seperti itu. Richard mengira saya mengerti bahwa ibu saya baru saja membelinya, tidak mengelolanya, jadi ada beberapa celah, yang normal. Cantiknya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat wanita Cina yang begitu cantik, tinggi dan tinggi, terutama dengan kaki panjang, sangat cantik, dan tidak terlalu tua, hampir 30 tahun. Penjaga keamanan terus memperkenalkan dengan hangat. Iya, tidak, aku tidak datang untuk mencari seorang wanita, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Richard menggelengkan kepalanya. Jangan, bos, Huaxia tidak menyukainya, negara itu. Penjaga keamanan itu kecewa. Richard yang murah hati ini pasti orang kaya. Dia bisa saja menjual wanita Cina yang dia tangkap. Richard masuk, tidak peduli negara apa itu, tidak peduli betapa indahnya itu, betapa baiknya itu, dia tidak tertarik. Dia datang ke sini untuk mencari dokter untuk menyelamatkan mawar hitam di ambang kematian.
Lainnya, Richard tidak ingin melakukan apa-apa. Tentu saja, juga dimungkinkan untuk menemukan orang yang ingin menangkap dokter. Memasuki hotel, Richard menemukan bahwa hotel ini sangat formal, tetapi keamanannya sangat ketat. Tapi tempat ini milik sendiri, jadi apa yang kamu takutkan? Terlebih lagi, ada beberapa bom kecil di tangan Richard. Richard mengangkat bahu. Aku ingin melihat bosmu. Richard berkata kepada resepsionis. Meja depan memandang Richard beberapa kali, mengungkapkan sarkasme, apakah itu teman bos kita? Tidak, aku ingin bertemu dengannya. Wajah Richard tidak berubah warna. Maaf, bos kami, saya tidak melihat siapapun. Meja depan menggelengkan kepalanya dan menjentikkan jarinya. Seorang satpam datang. Untuk meja depan, dia membenci orang Cina. Beberapa penjaga keamanan datang. Ingin menangkap Richard. Siapa Cuk? Sekarang master tempur standar. 3 kali, 5 divisi dan 2 memecahkan beberapa penjaga keamanan. Meja depan terkejut, apa yang kamu lakukan? Aku berkata, lihat bosmu dan biarkan dia keluar. Kata Cak. Resepsionis berteriak, dia belum pernah menemui hal seperti itu, siang hari, buat masalah di sini, jangan mati. Apakah Anda tahu siapa bos di sini? Ayo, ayo, ada yang membuat masalah. Sistem keamanan hotel diaktifkan, penjaga keamanan di ruang keamanan bergegas keluar, dan departemen mengepung Richard. Orang-orang ini sangat kuat, dengan lengan setebal kaki manusia, seperti binatang buas. Richard menggelengkan kepalanya, ini semua adalah umpan. Keterampilan bertarung Richard benar-benar tidak cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang Tionghoa ini seperti ini? Apakah itu merepotkan? Para tamu di hotel tercengang. Richard begitu kuat sehingga dia menggulingkan orang-orang ini. Orang Huaxia, aku menghitung. Jangan buat masalah di sini, kataku, bos kita sudah pergi. Departemen keamanan hotel keluar, dan meja depan percaya diri. Apa yang Anda takutkan? Bisakah orang Cina ini dipukuli lagi? Kalau begitu aku akan melawannya untuk melihatku. Richard sangat dingin. Tinju hancur, mewakili kekuatan teror. Lusinan pengawal terkepung dan pemandangannya kacau balau. Wanita cantik di meja depan mencibir lebih dari sekali, pria Cina ini mencari kematian. Selanjutnya, tanpa melihatnya, Anda pasti akan dipukuli dengan darah. Dia menelepon seseorang, ya, itu pasti bosnya. Di lantai atas hotel, di sebuah kamar mewah, di tempat tidur besar, beberapa orang berbaring, dan seorang pria menjawab telepon dengan malas, halo. Bos, menonton TV, saya mengirim pemantauan di meja depan. Dan seorang Cina berkata untuk melihat. Ini adalah suara dari meja depan. Oh, kalau begitu sampaikan. Bos tertegun, remote kontrolnya menyalakan TV, dan gambar di meja depan muncul. Seorang Cina berurusan dengan puluhan penjaga keamanan. Dia terlalu malas untuk melihat ke bawah. Banyak penjaga keamanan di hotelnya adalah tentara bayaran. Pria Cina yang lemah ini tidak cukup untuk dilihat. Matikan TV-nya. Kami menanganinya sendiri, karena pria Huaxia ini dalam masalah, maka Anda dipersilakan, ambil dia dan beri saya daging cincang dan beri makan anjing itu. Bos bangun dari tempat tidur. Ya, kamu bisa yakin. Ngomong-ngomong, kata Bailey, dia menangkap seorang wanita Cina yang cantik. Betapa cantiknya. Dia turun dari tempat tidur dan berpakaian. Saya mendengar bahwa itu sangat indah. Mau bos? Saya akan memberitahu Bailey. Tidak, saya tidak suka wanita Cina, mereka semua tulang rusuk, itu membosankan. Bailey mengatakan bahwa wanita Huaxia dalam kondisi yang baik. Tidak juga, ingatlah untuk memotong orang-orang China yang bermasalah di pintu dan memberi saya makan anjing itu. Telepon ditutup. Bos berjalan keluar dari ruangan, dan beberapa orang berdiri di pintu. Dokter itu bilang tidak. Tanya bos. Tidak, mulutnya keras. Seorang pria di pintu menjawab dengan hati-hati. Mulut keras. Saya pribadi melihat betapa sulitnya dia. Bos mencibir, dan beberapa pria mengikuti. Ke sebuah ruangan. Seseorang diikat ke kursi, memar dan disiksa. Jika Richard ada di sini, dia akan bernapas lega, karena orang yang terikat ini adalah dokter yang dicari Richard. 10 hari yang lalu, dokter datang dengan bom dan mengikatnya untuk pamer dengan bos. Adegan apa yang belum pernah dilihat bos ini? Dia tercengang oleh tembakan berikutnya. Ketika dokter bangun, seperti ini, bos meminta dokter untuk membantunya melakukan sesuatu, tetapi dokter menolak. Enggan mengatakan formula obat baru, dan proses pembuatannya, bos tentu saja akan mengikatnya dan menyiksanya. Dokter tahu bahwa dia pasti sudah mati ketika dia mengatakannya, jadi dia menahan diri untuk tidak mengatakannya. Iblis adalah iblis. Dokter berteriak dengan sekuat tenaga. Baginya, mantan peneliti narkoba itu tiba-tiba disiksa sedemikian rupa. Di mana dia bisa tahan? Tapi Anda tidak tahan, Anda juga harus tahan. Masih berbicara. Panggil aku. Bos menyeret kursinya dan duduk di depan dokter. Pria bos meninju dan menendang dokter, dan mulut dokter itu memuntahkan darah dan pingsan. Guyuran. Air memercik ke wajah dokter. Dokter terbangun dengan bingung dan terus memanggil iblis. Bos terus melawan. Pada saat ini, telepon bos berdering, dan dia mengerutkan kening, saya tidak mengatakan itu, jangan ganggu saya. Bos, orang Cina ini terlalu kuat. 30 penjaga keamanan telah berbaring di tengah jalan. Apa yang harus saya lakukan? Meja depan terkejut. Dia menatap Richard, menjatuhkan orang dengan satu pukulan. Cina ini akan memukul. Bab 735. Ketika resepsionis hotel mengatakan ini, bos langsung marah, apa yang kamu bicarakan? Orang Cina ini luar biasa, orang-orang kita. Meja depan tampak semakin takut. Bagaimana mungkin penjaga keamanan orang-orang ini begitu terkejut di depan pria Cina ini? Bukankah seharusnya pria Tionghoa ini berbaring di tanah dengan luka parah dari sekelompok penjaga keamanan? Bajingan, apakah orang-orang itu semuanya sia-sia? Orang Cina yang lemah tidak bisa menyelesaikannya. Apa yang harus saya lakukan untuk membesarkan mereka? Dimarahi bos. Ini sangat marah. Lusinan penjaga keamanan tidak bisa mengalahkan satu orang. Bos, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ah.
Penjaga keamanan lain tercengang, semua muntah darah, Huaxia ini gila. Meja depan takut bahwa dia tidak pernah mengalami situasi ini. Sebenarnya, seseorang dengan tangan kosong akan sangat kuat. Apa yang harus saya lakukan? Aku memanggil seseorang untuk datang. Bosnya mencibir, sangat jengkel. Telepon ditutup. Beberapa dari kalian memanggil orang-orang, ada orang Cina yang bermasalah di bawah. Pegang dia untukku dan beri makan anjing cincang. Kata bos dengan dingin. Iya. Beberapa anak buahnya segera menelepon untuk memanggil seseorang. Mereka semua berlari keluar. Bos ini memiliki latar belakang yang bagus di tempat ini, jadi dia tidak takut pada apapun. Siapapun bisa menyebutnya. Bukankah Huaxia ini kuat? Lihat berapa banyak yang bisa Anda mainkan. Penelepon. Satu demi satu mobil, menakut-nakuti Anda. Bos memandang dokter yang sekarat dan dia tertawa, saya akan membiarkan Anda berbicara, dan kemudian saya akan membiarkan Anda menonton pertunjukan yang bagus, melihat seseorang, bagaimana cara dicincang dan diumpankan ke anjing, setelah Anda membacanya, secara alami akan mengatakan. Iblis, iblis. Dokter itu kesakitan, dan ketika itu tak tertahankan, dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Haha. Bos tertawa, merasa bangga, setan. Tidak buruk. Apakah kamu masih mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu? Bos tertawa. Dokter ini bertahan, bukankah itu masih menjadi harapan di hatiku? Aku memberitahumu, kamu diambil olehku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bos menyeringai. Hotel ini bukan untuk orang biasa masuk. Tidak pernah ada masalah, dan itu tidak akan muncul di masa depan, ini adalah menara yang kokoh. Hotel di lantai bawah. Meja depan menatap Richard dengan ketakutan. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Puluhan orang terbaring di bawah tanah, ada yang menutupi perutnya, dan ada yang menutupi wajah, semuanya meratap dan menjerit. Apakah ini pertarungan kelompok? Ini jelas puluhan orang, dipukuli oleh satu orang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sangat mengerikan. Ledakan. Seseorang ingin menyerang dari belakang, tetapi bagaimana Richard tidak menemukannya. Tinju memukul kembali, dan perut pria itu cekung. Dia menjerit dan jatuh ke tanah, matanya melebar dan berkedut. Aku berkata, aku ingin melihat bosmu. Richard sangat dingin. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri, dan lusinan orang ini dikepung, bukan lawannya. Meja depan berteriak. Luar biasa, orang Cina ini terlalu kuat. Satu pukulan. Lebih seru daripada membuat film. Menurutku dia sangat tampan, aku jatuh cinta padanya, aku ingin menjadi pacarnya. Aku juga mau. Di dalam hotel, para penonton kagum. Secara khusus, beberapa wanita cantik terpesona oleh gerakan cepat Richard. Mereka merasa jika bersama orang Tionghoa seperti Richard, mereka akan memiliki rasa aman yang khusus. Richard meraih meja depan dan mengangkatnya dari meja depan, panggil bosmu. Tidak. Meja depan takut. Mata Richard mengerikan, dan suaranya mengerikan. Panggil, aku akan mengatakannya lagi. Jangan paksa aku untuk memukulmu. Kata Richard dengan dingin. Meja depan berjuang dengan rasa takut. Tiba-tiba, sebuah suara malas terdengar, hei, pria kecil dari Tiongkok. Biarkan dia pergi. Wow. Banyak orang bergegas masuk dari luar, semuanya mengenakan pakaian seragam, ini adalah tentara bayaran sungguhan. Ada lebih dari 100. Masuklah, seperti awan gelap, penuh keagungan dan penindasan. Semua orang galak, dengan sarkasme. Ya, begitu banyak orang, hanya orang Cina kecil, ada apa? Tidak ada semut yang dihitung. Hanya melangkah dan mati. Para tamu di hotel ketakutan dan semua kembali. Begitu banyak orang. Sangat buruk. Maka orang Cina ini pasti sengsara. Tentu saja, ada begitu banyak tentara bayaran, tetapi ini adalah angkatan bersenjata tempat ini, dan orang Cina ini tidak bisa lagi bertarung, itu tidak akan menjadi lawan dari tentara bayaran ini, sangat disayangkan. Banyak penonton yang menyesalinya. Itu normal bagi Richard untuk menjatuhkan penjaga keamanan ini satu pukulan pada satu waktu, tetapi sekarang dia datang ke sini, tetapi mereka semua membunuh orang. Mereka benar-benar tentara bayaran. Richard jelas tidak mungkin, seperti penjaga keamanan, melawan tentara bayaran ini. Desahan itu terus berlanjut. Ini Richard menabrak pelat baja. Cepat selamatkan aku, resepsionis tercengang. Orang-orang ini datang. Richard ini pasti sengsara. Aku berkata, pria pendek Cina ya, lepaskan dia. Aku mengatakan itu untuk kedua kalinya. Itu adalah wajah bekas luka. Lainnya tinggi. Sosok kekar itu sangat menakutkan. Richard Pa memukul meja depan dengan keras. Apa? Meja depan berteriak. Bekas luka di wajahnya melintas, anak baik, berani memukul seseorang di depanku. Menariknya, aku akan bermain denganmu hari ini. Ratusan orang mendekat dalam langkah. Ini adalah napas yang mengerikan seperti binatang buas. Ratusan mata yang menakjubkan, dan semua penonton gemetar, sangat mengerikan. Apakah kamu masih memukuliku? Aku akan melihatmu mati dan melihatmu, meja depan sangat marah. Dengan begitu banyak tentara bayaran yang datang, apakah Anda masih kesulitan bernapas? Namun, terkunci. Richard tidak menunggunya selesai, dia menamparkan wajahnya dengan tamparan. Meja depan berteriak, pipinya merah dan bengkak, dan dia pingsan. Berdebar. Tangan Richard Song, meja depan menyentuh tanah. Bekas luka itu menakutkan, menarik. Siapa kamu? Richard menghadapi ringan. Tanya saya. Bagaimana menurutmu? Scarface menyeringai. Ratusan tentara bayaran menunjukkan sarkasme. Tempat ini, mereka bersenjata, mereka memiliki keputusan akhir. Sekelompok anak kecil, Richard menggelengkan kepalanya, masih acuh tak acuh. Anda benar-benar keras mulut. Katakan dengan baik, tempat ini, saya memiliki keputusan akhir. Aku ingin kamu mati, kamu harus mati, tahukah kamu? Saya tidak tahu seperti apa rupa Anda, saya tidak tahu hal-hal hidup dan mati. Lihat Anda masih memiliki beberapa keterampilan, Paman, saya akan memberi Anda kesempatan, satu-satu, serigala liar. Orang ini diberikan kepada Anda. Tidak masalah. Scarface menoleh dan melirik pria di sebelahnya. Tidak masalah, 3 pukulan, aku akan membiarkannya berbaring di bawah tanah.
Pria ini tidak peduli untuk berdiri dan berpikir ini menyenangkan, dan Richard sangat menyenangkan.